Belum lanjut episode 344-346. Jangan lupa subscribe CAFENOVEL. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Perubahan mendadak. Episode 344. Ketika keluarga Charlie Lu keluar dari grup Yuanzu, dia sedikit terkejut karena dia tidak menemukan orang yang sempurna. Dia ingat apa artinya sebelumnya, bahwa seseorang sedang menunggu mereka di luar. Terlebih lagi, perubahan mendadak dalam sikap kerja staf grup Yuanzu membuatnya tersenyum penuh arti. "Sepertinya Warren telah menerima lamaranmu," kata Janet saat melihat situasi ini. Ini pasti sapaan Warren, dan karyawan perusahaannya sangat baik kepada mereka. Ada juga yang sempurna, diperkirakan mereka juga dibom oleh Warren. Meski menikah di Dali, kekuatan Warren tidak kecil saat ini. Bukan tidak mungkin baginya untuk memutuskan pergelangan tangannya dengan keluarga yang sudah menikah. Secara khusus, dia melakukan ini untuk berakting di depan Charlie Lu, dan tentu saja dia pantas melakukan ini. "Saya seorang agen teknologi canggih, cukup untuk membuat perusahaannya naik 1 atau 2 nilai lagi, dan jantungnya normal," kata Charlie Lu. Dia percaya bahwa Warren pasti akan meneleponnya dalam 2 atau 3 hari ini. Tentu saja, dia tidak terburu-buru. Setelah keduanya masuk ke mobil, mereka membeli setelan yang lebih baik, dan kemudian langsung pergi ke perusahaan pemotretan foto pernikahan. Pada saat ini, wanita pemilik foto pernikahan tahu bahwa Charlie Lu bukan hanya tiran lokal, tetapi juga tiran lokal yang sangat memalukan. Karena itu, keduanya sangat sopan kepada Charlie Lu. Adapun pelanggaran Charlie Lu, bos wanita tidak peduli sama sekali. Pertarungan para dewa ini tidak ada hubungannya dengan manusia seperti mereka. Mereka hanya perlu membeli biji melon dan menjadi orang yang santai makan melon. Tentu saja, jika Anda bisa mendapatkan manfaat tertentu di dalamnya, itu akan lebih sempurna. Jadi Charlie Lu dan keduanya datang ke pintu lagi. Bos wanita itu sangat sopan, dan bahkan dia sendiri sedikit curiga dengan layanannya yang bijaksana. Tapi Charlie Lu baru saja mengundang fotografer profesional. Kebetulan ini sudah menjadi perusahaan fotografi pernikahan terbaik di Dali, minta saja seorang fotografer di sini untuk membantu mereka merias gaun pengantin. Pemiliknya memanggil 3 fotografer terbaik di toko. Awalnya, dia ingin Charlie Lu memilihnya sendiri. Charlie Lu tidak tahu mana dari ketiganya yang akan menembak lebih baik, jadi dia menyewa ketiganya. Janet mengenakan gaun pengantin merak di toko, dan wajahnya penuh kebahagiaan. Janet saat ini secantik peri merak yang turun ke dunia. Bukan hanya pemilik dan orang-orang di toko yang tercengang, tetapi bahkan mata Charlie Lu berbinar, seolah-olah dia tidak pernah menemukan Janet secantik ini. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa wanita suka memakai gaun pengantin ketika mereka menikah. Karena gaun pengantin benar-benar bisa menunjukkan kecantikan seseorang dengan sempurna. Terutama seperti gaun pengantin bangsawan ini, itu menunjukkan temperamen Janet dengan jelas. Pada saat ini, mata bos wanita dan wanita lain penuh dengan kecemburuan dan kecemburuan. "Ibu sangat cantik," Chelsea berlari dan berkata. Janet menundukkan kepalanya, mencium Chelsea dengan gembira, dan langsung memeluknya. Pada saat ini, Charlie Lu juga mengenakan jas yang dibelinya, dan kemudian keluarga itu mengambil 3 fotografer, meninggalkan toko pengantin, dan langsung pergi ke Changshan. Jadwal perjalanan mereka pada dasarnya telah diatur. Hari ini, mereka akan memotret gaun pengantin mereka di Changshan, dan besok mereka akan pergi ke Danau Erhai dan Pulau Fengqing.
Lalu biarkan pesawat khusus datang untuk membawa Janet dan Chelsea kembali ke Joel City. Tentu saja Charlie Lu masih harus tinggal untuk menangani beberapa hal. Saat keluarga Charlie Lu sedang menikmati liburan mereka, Cheng Gongming, pemilik keluarga yang sudah menikah, menemukan Hua Lun, bos grup Yuanzhu. Cheng Gongming adalah kakek Cheng Kuan. Sebelum Cheng Kuan, dia telah meminta seseorang untuk menempatkan Charlie Lu di grup Yuanzhu. Tanpa diduga, Warren tidak akan memberinya wajah apapun, dan langsung menghancurkan semua orang yang sempurna. Ini membuat Cheng Kuan cukup marah, tetapi dia tidak dengan mudah pergi ke Warren, karena dia tahu Warren mungkin tidak akan memberinya muka. Jadi dia menemukan kakeknya dan memberitahunya tentang Warren yang menggertaknya. Kemudian Cheng Gongming langsung pergi mencari Warren untuk melampiaskan amarahnya kepada cucunya. Tapi butuh lebih dari 1 jam sebelum Warren datang menemuinya, yang membuat Cheng Gongming sangat marah. Warren, kamu tidak memiliki wajah kecil sekarang. Aku menunggumu selama 1 jam sebelum kamu datang menemuiku. Cheng Gongming berkata sangat kesal ketika mereka bertemu. Oh. Apa yang dibicarakan Cheng Lao? Kamu datang terlalu tiba-tiba dan tidak memberi tahuku sebelumnya. Bagaimana aku tahu bahwa aku datang jauh-jauh ke sini? Warren tampak menyesal. Tapi nadanya tidak menunjukkan penyesalan. Ya, dia sengaja ingin menenangkan diri untuk menjadi Gongming. Di masa lalu, dia harus berkeluarga karena dia ingin membangun cabang di sini, tetapi saat ini, dia sudah sombong, dan tentu saja dia tidak perlu terlalu peduli untuk memulai sebuah keluarga. Pernikahan telah merajalela di Dali terlalu lama. Sekarang saya telah memprovokasi bos J-Sys Technology, saatnya untuk menyerahkan tahta mereka. Warren memiliki rencananya sendiri. Jika Charlie Lu benar-benar dapat menekan awal sebuah keluarga, dan dia bekerja sama dengan Charlie Lu, maka dalam beberapa dekade mendatang, atau bahkan lebih lama, diperkirakan dia harus memiliki keputusan akhir di Dali secara keseluruhan. Warren, kamu sepertinya lupa bagaimana kamu memohon padaku ketika kamu membuka cabang di Dali. Cheng Gongming mendengus dingin. Aku tidak lupa berterima kasih padamu selama ini. Bukankah aku memberimu hadiah besar setiap tahun? Tidakkah menurutmu itu cukup? Kata Warren sambil tersenyum. Cheng Gongming mendengus berat, dan berkata, saya tidak membicarakan ini. Cucu saya ditipu oleh ratusan juta di pelelangan Anda. Itu bahkan lebih memalukan. Anda tidak hanya tidak membantunya, tetapi Anda juga mengambil orang-orangnya. Pergi, bukankah kamu pikir aku sudah menikah? Kamu harus memberiku penjelasan tentang masalah ini. Saya sedikit dirugikan ketika saya sudah tua. Warren berkata dengan senyum masam, pertama-tama, saya tidak akrab dengan pelanggan itu. Apakah dia benar-benar sengaja menaikkan harga dengan Cheng Kuan? Saya tidak tahu sama sekali, dan saya tidak ada di sana pada saat itu, kan? Kedua, perusahaan saya memiliki kebijakan bahwa orang luar tidak diperbolehkan membuat masalah di pintu perusahaan kami. Karyawan saya bertindak sesuai aturan dan secara tidak sengaja melukai orang Cheng Kuan San. Saya juga sangat menyesal. Bagaimana dengan ini? Jika orang-orang itu merasa dirugikan, bagaimana kalau saya memberi mereka sedikit kompensasi? Warren memandang Cheng Gongming. Warren, apakah kamu pikir aku benar-benar tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu pikir sayapmu keras dan kamu dapat menyingkirkan kami dan memulai sebuah keluarga? Cheng Gongming memandang Warren dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan suara yang dalam, saya akan meletakkan kata-kata di sini hari ini. Entah Anda akan menghubungi anak itu dan memintanya untuk datang ke cucu saya untuk berlutut dan meminta maaf, atau Anda hanya akan menunggu dan melihat. Jika saya terpenuhi,
Bagaimana meninggalkan Anda tanpa apa-apa? Benar-benar hanya sampah. Episode 345. Warren tidak peduli dengan ancaman Cheng Gongming. Dia mengangkat bahu dan berkata, "Saya sudah tua, dengarkan bujukan saya, masalah ini akan berlalu begitu saja. Jika Anda terus membuat masalah, Anda mungkin menyesalinya selamanya." Ketika dia mengatakan ini, seluruh tubuh Cheng Gongming bergetar, dan dia tidak menyangka Warren akan mengancamnya. Di Dali, cabang grup Yuanzhu didukung olehnya. Dia tidak menyangka bahwa Warren adalah serigala bermata putih. "Warren, kamu baik-baik saja, kamu benar-benar mengancamku untuk datang ke Gongming. Jika aku tidak melewati grup Yuanzhumu sedikit pun dengan Cheng Gongming, nama sialanku bukanlah Cheng." Cheng Gongming berkata dengan marah dan melambaikan tangannya. Meninggalkan kantor Warren. Melihat Cheng Gongming pergi dengan marah dari jendela, Warren menyipitkan matanya. Sudah terlalu lama bagi keluarga untuk mendominasi di Dali. Saya harap bos J-Sys Technology dapat sepenuhnya menekan prestise mereka kali ini. Jelas dalam pikirannya, meskipun menikah itu kuat, di depan J-Sys Technology, itu benar-benar hanya sampah. Itu sebabnya dia tidak ragu untuk memalingkan wajahnya dengan keluarga yang sudah menikah, tetapi juga berdiri di sisi Charlie Lu. Dia sudah memikirkannya, menunggu keluarga Charlie Lu menikmati liburan mereka hari ini, dan besok dia akan memberitahu Charlie Lu asal mula rantai darah giok. Ketika Warren hendak pergi keluar untuk bermain, tiba-tiba telepon berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal, yang berada di area ibu kota. Dia mengerutkan kening. Itu tidak terlihat seperti nomor iklan, tetapi dia tidak memiliki banyak kenalan di ibu kota. Jadi dia mengklik untuk menjawab. "Apakah kamu?" Warren bertanya setelah terhubung. "Kamu tidak peduli siapa aku, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku ingin melewati perusahaanmu, itu hanya hitungan menit." Begitu pihak lain terhubung, dia terpaksa memasang di langit. Neurosis. Warren mendengus dingin dan hendak menutup telepon. Menurutnya, ini harus menjadi trik untuk menikah. Kekuatan keluarga cukup kuat, tetapi masih agak sulit untuk membuat perusahaannya bangkrut. Seperti dia hari ini, dia telah lama ingin membandingkan dengan Cheng Gongming. "Wah, jangan percaya padaku, kekuatanku di ibu kota jauh dari apa yang bisa kamu bayangkan sebagai semut. Jika kamu ingin menguji detailku, aku tidak bisa meninggalkanmu apa-apa hari ini. Dengarkan aku, dengarkan. Katakan bahwa Charlie Lu bertanya padamu tentang asal-usul rantai biblut, kan? Aku akan memberimu dua cara, satu adalah membunuh Charlie Lu, dan yang lainnya adalah memancingnya ke ibu kota sesuai dengan instruksiku." Tepat di Hualun ketika dia ingin menutup telepon, kata-kata yang sangat arogan dari pihak lain membuatnya berhenti menutup telepon. "Siapa kamu? Bagaimana aku mempercayaimu?" Warren bertanya dengan gemetar. Dari kata-kata pihak lain, dia sudah menebak bahwa pihak lain pasti bukan yang mengatur keluarga. Keluarga Cheng bahkan tidak tahu bahwa Charlie Lu bertanya tentang asal-usul Biksuelian. Hanya beberapa orang di perusahaannya yang tahu tentang kejadian ini. Jelas, seorang pengkhianat muncul di perusahaannya dan mengungkapkan kejadian itu ke ibu kota. Meskipun dia marah, itu bukan waktunya untuk mengadaptasi pengkhianat. "Nak, izinkan saya memberi Anda beberapa informasi. Teknologi kakak Jay sangat kuat dan memiliki hubungan militer, tetapi di mata kami, dia hanyalah seekor semut." Pihak lain berkata dengan bangga. Warren terkejut, tetapi dia tidak menyangka pihak lain memiliki nada yang begitu kuat.
Untuk membuat Charlie Lu tak terpisahkan dari Dali, bukankah ini untuk menentangnya secara terbuka? Teknologi J-SIS sangat kuat sehingga dapat dimusnahkan dengan satu jari. Bagaimana dia bisa memprovokasi Charlie Lu menikah? Mata Warren tiba-tiba menyala dan memikirkan strategi membunuh dua burung dengan satu batu. Dia tidak peduli untuk merekrut Charlie Lu, tetapi dia lebih percaya bahwa orang di telepon itu bahkan lebih menakutkan daripada yang dia kira. Mampu tanpa sadar tidak menempatkan bidak catur di sampingnya menunjukkan bahwa lawan memang memiliki kemampuan untuk menghancurkan perusahaannya dalam sehari. Meskipun Charlie Lu mengizinkannya untuk memprovokasinya, dia tetap membuat pilihan yang dia rasa adalah pilihan yang tepat dibandingkan dengan kehancuran perusahaan. Kali ini, akan lebih baik jika keluarga yang sudah menikah bisa menahan Charlie Lu di Dali. Jika tidak, maka dia akan memikat Charlie Lu ke ibu kota selangkah demi selangkah. Saya mengambil risiko yang begitu besar, apa yang bisa saya dapatkan? Meskipun Warren membuat pilihan, dia masih ingin mendapat lebih banyak keuntungan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat mencoba untuk melihat apakah aku dapat membuat perusahaanmu bangkrut hari ini. Pihak lain mengancam tanpa basa-basi. Warren gemetar dan berkata, "Oke, saya berjanji kepada Anda bahwa jika Anda tidak dapat membunuh Charlie Lu, Anda akan memancingnya ke ibu kota." Yah, kamu tahu urusan saat ini dengan baik. Beri kamu 3 hari. Jika kamu tidak bisa membunuhnya, kamu harus membawaku ke ibu kota. Lalu aku akan memberimu instruksi. Pihak lain berkata dan menutup telepon. Warren menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka Charlie Lu memiliki musuh yang begitu kuat. Tapi memikirkan aksen Beijing Charlie Lu, dia berkata dia lega. Dia duduk lagi, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Ini adalah rokok favoritnya setelah sukses. Terutama setiap kali dia memikirkan suatu masalah, dia akan menemukan satu poin. Dia merasakan bau cerutu, yang merangsang sarafnya dan membuatnya lebih terjaga. Saya harap saya tidak akan melawan tim yang salah kali ini. Warren berpikir lama, dan dia tidak membuat keputusan sampai dia selesai merokok. Dia masih merasa bahwa Charlie Lu mungkin tidak akan bisa mengalahkan lawannya. Ada dua alasan yang membuatnya kukuh dengan ide ini. Yang pertama adalah dia merasa Charlie Lu terlalu muda dan terlalu mendominasi. Dia merasa bahwa Charlie Lu terlalu lembut di depan bos super yang sebenarnya. Yang kedua adalah rasa hormat alaminya terhadap bos besar di Beijing. Sebenarnya, ini bukan hanya dia, seperti yang dikatakan bahwa dilahirkan di kota kekaisaran itu 3 sen mahal. Beijing adalah tempat di mana kekuatan terkonsentrasi, di mana sebanding dengan lokalitasnya. Meskipun Charlie Lu memiliki latar belakang militer, itu tidak cukup baginya untuk melawan bos besar di Beijing. Selain itu, dia juga ingin melihat apakah Charlie Lu benar-benar kuat. Mematikan puntung rokok, mata Warren menunjukkan tatapan cemberut. Dia mengangkat telepon dan memutar nomor. Itu adalah Cheng Gongming yang baru saja kembali ke rumah. "Cheng Lao, kamu ingin melihat Charlie Lu, kan? Aku bisa mengatur agar dia bertemu denganmu, bahkan di rumahmu. Adapun apa yang akan kamu lakukan setelah bertemu, itu urusanmu," kata Warren langsung. Cheng Gongming masih marah saat ini. Dia menerima telepon lembut dari Hualun. Dia mencibir dan berkata dengan sinis, "Warren, kupikir kamu adalah pahlawan sialan. Kamu hanya udang tulang rawan." Mengenai ironi Cheng Gongming, Warren berkata dengan acuh tak acuh, "Cheng Lao lah yang membantuku saat itu, jadi aku memiliki status seperti sekarang ini. Bagaimana saya bisa melewati Cheng Lao?
Hahaha, Cheng Gongming tertawa penuh kemenangan, dan berkata, jika kalian mengenal kalian, pergi dan buat pengaturan. Aku akan menemuinya malam ini. Memikirkan kecantikan JANNET. Episode 346. Setelah menutup telepon Warren, melihat cucu Cheng Kuan masih terlihat kesal, Cheng Gongming berjalan mendekat dan tersenyum. Mengapa, kakek tidak percaya? Mata Cheng Kuan berbinar dan bertanya, kakek, apa yang dikatakan Warren? Dia tidak keluar selama sehari, karena dia ditampar wajahnya oleh Charlie Lu, dan dia ditampar oleh Charlie Lu dengan harga beberapa ratus juta. Yang paling penting adalah orang yang dia panggil diledakkan oleh Warren. Jika dia tidak memutilasi limbah Charlie Lu, bagaimana dia bisa keluar dengan wajah? Kakek secara pribadi maju, beraninya dia tidak mendengarkan pengaturan kakek. Kecuali dia tidak ingin nongkrong di Dali. Cheng Gongming berkata dengan bangga. Pada saat ini, dia hanya bangga dengan angin musim semi. Ketika dia ditolak oleh Warren sebelumnya, dia memang sangat marah, tetapi saat ini Warren tiba-tiba menyerah padanya, membuatnya merasa bahwa dia masih dewa Dali ketika dia menjadi Gongming. Bagaimana kakek menghadapinya? Cheng Kuan bertanya dengan tidak sabar. Warren mengundang anak bernama Lu ke rumah kita malam ini, dan kemudian kita perlahan-lahan akan menampungnya. Cheng Gongming tersenyum. Oke, malam ini, aku akan membiarkan anak itu berlutut di depan kita dan melihatku mempermalukan istrinya. Cheng Kuan mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat, memikirkan kecantikan Janet yang cantik. Meskipun Janet telah menikah dan melahirkan seorang anak, dia hanya tidak meneleponku. Sebaliknya, dia lebih menyukai tipe wanita dewasa yang menawan. Selama kamu tidak membunuh siapapun, di Dali, jika kamu tidak membunuh siapapun, kamu dapat memainkan apapun yang kamu inginkan. Cheng Gongming berkata dengan penuh perhatian. Kakek jangan khawatir, aku tahu ini. Aku tidak akan membunuh anak itu, aku ingin dia mati. Cheng Kuan tersenyum muram. Di Dali, dia tentu tidak takut kakeknya mendukungnya. Dia belum memikirkan bagaimana meramu Charlie Lu malam ini, bagaimana mempermalukan wanitanya di depan Charlie Lu. Pada saat ini, keluarga Charlie Lu baru saja kembali ke hotel dari Changshan. Mereka sedikit lelah setelah menghabiskan hari mengambil gaun pengantin. Saat keluarga Charlie Lu sedang makan, mereka menerima telepon dari Hua Lun. Tuan Lu, ambil kebebasan untuk menelepon Anda, dan mohon maafkan saya. Ini masalahnya, tidakkah Anda ingin tahu asal mula rantai darah Giok? Orang itu ada di sini untuk mendapatkan uang. Saya akan menemuinya di Villa Mingli, kata Warren. Jam berapa? Charlie Lu mengangkat alisnya dan bertanya. Jam 8 malam, kata Warren. Charlie Lu mengangkat tangannya dan melihat arlojinya. Masih ada 2 jam lagi, dan dia berkata, oke, saya akan tiba tepat waktu. Melihat Charlie Lu setuju, Warren juga menghela nafas lega. Tapi tangannya yang memegang telepon masih gemetar. Bagaimanapun, ini adalah bos dari J-Sys Technology. Dengan melakukan ini, dia secara terang-terangan menentang J-Sys Technology. Kekuatan J-Sys Technology tidak diragukan lagi, dan dia sama sekali tidak mampu memprovokasinya. Tetapi memikirkan panggilan misterius itu, dia mengertakkan gigi dan membuat pilihan ini. Jangan salahkan saya tidak punya pilihan. Meskipun teknologi J-Sys Anda ada di Joel City, Anda tentu tidak berani memprovokasi bos besar itu di Beijing. Meskipun saya tidak ingin menjadi musuh langsung. Kepada Anda, saya tidak ingin perusahaan saya bangkrut dalam semalam. Warren meletakkan telepon dan berkata dengan tegas. Charlie Lu,
yang menutup telepon saat ini, memandang Janet dengan meminta maaf dan berkata, "Ayo datang ke sini dulu liburan ini, dan aku akan menghabiskan waktu bersamamu lain kali." Karena menikah, Janet bertanya. Itu semua hal sepele, terutama karena gelang itu. Gelang itu adalah Lao Yun. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi pada Lao Yun, kata Charlie Lu. Dia tahu bahwa mungkin akan ada pertengkaran berikutnya, jadi dia ingin Janet dan Chelsea kembali duluan. Selama dia kembali ke Joel City, kekuatan mutlak J6 Technology saat ini sudah cukup untuk melindungi keluarganya. Yah, kalau begitu kamu hati-hati, aku akan mengantar Chelsea pulang dulu besok. Janet mengangguk. Charlie Lu bercerita tentang Tuan Yun. Dia tahu hubungan antara Tuan Yun dan Charlie Lu. Tidak, aku akan membiarkan mereka menjemputmu sebentar lagi. Charlie Lu menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat telepon dan menelepon Phil Du. Kebetulan itu sangat dekat dengan Guokang, dan Phil Du tidak punya banyak waktu untuk datang. Helikopter akan tiba paling lama setengah jam. Charlie Lu sudah mengajukan kualifikasi masuk di helikopter bersenjata Kokang, jadi militer tidak akan mengganggu masuknya helikopternya dari Kokang. Tetapi pesawat tempur tidak akan berfungsi, tetapi dia tidak perlu mengemudikan pesawat tempur ke negara itu. Setelah makan, mereka menerima hadiah yang layak di hotel. Dalam beberapa menit, helikopter dari Phil Du dan yang lainnya tiba di atap hotel mereka. Sebanyak 2 helikopter tiba. Phil Du mengatur satu untuk mengirim Janet dan Chelsea kembali ke Joel City, sementara yang lain tetap pada perintahnya. Charlie Lu dan Phil Du mengobrol, dan hanya setelah melihat waktunya akan pergi ke manor yang dikatakan Hualun. Menurut posisi Hualun, Charlie Lu datang ke sebuah mansion. Ini sama sekali bukan rumah bangsawan, tetapi villa paling mewah di Dali. Melihat adegan ini, mata Charlie Lu menunjukkan senyum main-main. Apalagi ketika dia melihat kata besar, pernikahan, di pintu villa, senyum di wajahnya menjadi lebih kuat. Setelah Charlie Lu turun dari mobil, dia melihat Warren yang menunggu di sampingnya, dan Warren berjalan sendiri. "Tuan Lu, ini." Warren menyambut dengan antusias. "Kamu mengatur masalah ini dengan baik, itu cukup bagus." Charlie Lu memberi Warren sarkastis, dan kilatan niat membunuh melintas di depan matanya. Saya tidak tahu apakah dia merasakan niat membunuh di mata Charlie Lu, atau apakah dia sedikit bersalah. Mendengar apa yang dikatakan Charlie Lu, jantung Warren melompat tanpa sadar. Suatu kehormatan bekerja untuk Presiden Lu. Warren tertawa, menyembunyikan rasa bersalahnya. "Yah, itu bagus. Aku percaya padamu, karena kamu yang mengaturnya, pasti tidak akan ada masalah." Charlie Lu berkata tanpa jejak ironi di matanya. Warren hanya menghela nafas lega dan mendengarkan Charlie Lu lagi. "Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada mereka yang menentangku?" Warren menjadi gugup, dan tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Dia membuat pilihan ini sebagai langkah tak berdaya, jadi di depan Charlie Lu, dia sedikit gugup. Tapi kata-kata Charlie Lu membuatnya tidak bisa mengerti apa yang dia maksud. "Aku tidak terlalu tahu ini." Warren tersenyum canggung dan tidak tahu bagaimana menjawab topik itu. Pada saat ini, dia merasakan tekanan tak terlihat di depan Charlie Lu. Ini adalah pria muda yang dia temui yang paling tidak bisa dipahami selama bertahun-tahun kerja keras. Sejujurnya, dia selalu curiga bahwa Charlie Lu terlalu muda sebelumnya, dan di depan bos besar di Beijing, itu tidak layak disebutkan. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba terguncang. Apakah pilihan jarak jauhnya benar? Kamu akan tahu sebentar lagi. Charlie Lu tersenyum acuh tak acuh, dan berjalan ke villa terlebih dahulu.